Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep cara membuat mini sifon apon. Ini bisa banget sebagai ide jualan atau juga ide untuk snack keluarga. Cara bikinnya gampang, bahannya juga simpel. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Oke, siapkan di sini ada 4 butir kuning telur. Ini akan aku campur ya. Jadi satu dengan bahan yang lain untuk kuning telurnya. Jadi aku menggunakan telur yang suhu ruang. Kemudian di sini aku akan tambahkan dengan 70 ml susu cair. Kalian bisa menggunakan susu UHT. Lalu juga di sini aku tambahkan dengan 5 gram maizena. Juga aku tambahkan 70 gram tepung terigu pro sedang. Lalu juga aku tambahkan 40 gram minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Ini aku akan tambahkan dengan sejumput garam dan juga vanili. Aduk hingga tercampur rata, dan setelah tercampur rata kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang aku akan siapkan untuk bahan yang lain. Jadi siapkan ada 4 butir putih telur. Ini akan aku mixer ya, dengan ditambahkan cream of tartar. Jika kalian tidak ada cream of tartar, bisa diganti dengan air jeruk lemon. Nah, untuk cream of tartarnya sebanyak 1/4 sendok teh seperti ini. Jika tidak ada air jeruk lemon, boleh diganti dengan air jeruk nipis, kurang lebih sebanyak 3 sendok makan ya. Lalu di sini tambahkan juga 85 gram gula halus, ini dari gula pasir yang aku blender. Kemudian mixer hingga menjadi putih kental dan berjejak untuk putih telurnya. Dengan dimasukkan sedikit demi sedikit gula halusnya. Mixer menggunakan kecepatan medium kurang lebih 7 menitan. Setelah putih kental dan berjejak seperti ini, kemudian di sini akan aku campur ya dengan adonan kuning telur tadi. Jadi aku mencampurnya hanya menggunakan spatula aja. Pertama ambil terlebih dahulu untuk adonan putih telur, aku masukkan sedikit ke dalam adonan kuning telur, lalu nanti semuanya pindahkan ke atau masukkan ke adonan putih telur, baru diaduk hingga tercampur rata. Jadi di sini untuk mengaduknya juga perlahan saja, jangan sampai overmix. Nah, karena prosesnya mau kita oven, jadi pengovennya juga sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan, supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Oke, aduk semuanya hingga tercampur rata. Jangan terlalu lama ya untuk mengaduknya, supaya adonan putih telurnya itu tidak turun. Nah, setelah tercampur rata, kemudian di sini aku akan masukkan aja ke dalam plastik segitiga supaya mudah saat menuang ke dalam cetakan atau ke dalam cup. Nah, di sini aku menggunakan cup kertas seperti ini ya. Ini aku berikan alas. Sebenarnya tidak diberikan alas juga nggak apa-apa, tapi takut aja nanti kalau meleot gitu ya untuk kertasnya. Jadi di sini biar lebih aman aku berikan alas. Nah, masukkan kurang lebih 2 sendok makan terlebih dahulu, baru setelah itu di bagian tengahnya akan aku berikan topping apon. Di sini aku menggunakan apon sapi ya. Jadi supaya sifonnya ini nanti ada rasa aponnya di bagian tengah, lebih unik.
Dan nanti juga di bagian atasnya akan aku berikan topping sedikit dengan mayones. Jadi nanti rasanya ada kombinasi rasa asam-asam dari mayones, tapi ada rasa manis daripada abon dan sifonnya. Itu rasanya unik banget, kalian wajib untuk mencoba. Nah, selanjutnya akan aku semprotkan hingga 3/4 bagian ya dari cetakan, menutupi abon yang ada di tengah seperti ini. Jadi jangan terlalu penuh, hanya 3/4 aja daripada cetakannya. Oke, setelah semuanya selesai dimasukkan ya untuk adonannya ke dalam cup, kemudian nanti hentak-hentakkan untuk adonan ini supaya udara yang terjebak di adonan itu bisa keluar. Setelah itu berikan topping di bagian atasnya dengan mayones seperti ini. Ini sesuaikan dengan selera ya, jika kalian tidak suka diberikan topping mayones juga bisa di skip. Tapi menurut aku ini memberikan cita rasa tersendiri ya dengan diberikannya tambahan topping mayones, karena nanti ada kombinasi rasa gurih abon, ada asam dari mayones dan juga manis daripada roti sifonnya. Jadi itu membuat rasa yang pas untuk kue ini. Jadi menurut aku sih jangan di skip untuk mayonesnya. Oke, selanjutnya akan aku oven selama 40 menit dengan menggunakan api atas bawah suhu 170 derajat Celcius. Dan setelah matang seperti ini, kita tunggu dingin terlebih dahulu, baru nanti setelah dingin akan kita belah ya, akan kita perlihatkan bagian tengah daripada sifon yang kita bikin ini. Ini unik banget, kalian wajib untuk mencoba. Jadi dari bahan yang sederhana bisa menampilkan atau bisa membuat snack yang premium. Kalian bisa lihat ya, untuk teksturnya sudah kelihatan sangat lembut sekali saat dikeluarkan dari kertas cupnya. Nah, ini akan aku belah ya supaya kalian bisa lihat seperti apa tampilan di bagian tengah daripada cake sifonnya. Oke, seperti ini di bagian tengahnya ada abonnya, dan ini rasanya unik, lembut juga. Untuk daya tahannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 5 hari. Jadi ini pas ya jika kalian jadikan sebagai ide jualan untuk isian snack box. Nah, untuk harga jualnya sendiri nanti tentukan ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat ide jualan ala aku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat aku semua di rumah, dan juga yang ingin dijadikan sebagai ide jualan. Semoga laris manis. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan kue kapas pandan ya. Ini hasil kuenya lembut banget, rasanya enak dan juga cocok untuk ide jualan, namanya sifon pandan. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan pertama ada 70 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Ini akan aku campur dengan 5 gram tepung maizena. Lalu juga di sini akan aku tambahkan 70 ml susu cair. Ini dari susu UHT ya, atau kalian bisa seduh dari susu bubuk. Kemudian tambahkan 4 butir kuning telur. Lalu aduk hingga tercampur rata semua.
Tambahkan dengan sejumput garam ya. Kemudian setelah itu masukkan 30 ml minyak sayur. Aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu sisihkan. Di sini aku akan mixer bahan yang lain. Jadi siapkan mixer, kemudian masukkan 4 butir putih telur ke dalam wadah. Ini yang suhu ruang ya, untuk telurnya jangan yang dari kulkas. Tambahkan 1/4 sendok teh cream of tartar, atau kalian bisa juga ganti dengan 1 atau 2 sendok makan air lemon atau air jeruk nipis. Kemudian tambahkan vanili bubuk dan juga 85 gram gula halus, ini dari gula pasir yang aku blender. Mixer sampai putih, kental dan berjejak. Setelah menjadi putih kental dan berjak seperti ini, kemudian akan aku campur dengan adonan kuning telur. Jadi ambil untuk adonan putih telur, kita masukkan ke adonan kuning telur sedikit saja. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan semuanya ya ke dalam adonan putih telur. Lalu aduk hingga tercampur rata. Oke, ini aku campurkan semuanya ya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Dan karena prosesnya mau kita oven, jadi ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan, supaya panas di dalam oven itu bisa stabil, sehingga nanti bolu ataupun cake yang kita panggang atau oven itu tidak akan bantat ataupun tidak akan menciut. Nah, ambil kurang lebih 2 sendok makan ke dalam mangkok kecil, lalu tambahkan dengan perisa coklat. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Oke, ini akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian untuk adonan yang banyak itu akan aku tambahkan dengan perisa pandan. Nah, seperti ini. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Lalu akan aku masukkan ke dalam cetakan ya. Di sini aku menggunakan cetakan cup kertas. Nah, seperti ini. Buat kalian yang ingin membeli aneka perlengkapan baking, silakan aja nanti kunjungi ke TikTok Rosita Susi ya. Nanti klik di keranjang kuning. Masukkan sampai 3/4 bagian daripada cup. Jadi jangan terlalu penuh juga, karena nanti akan mengembang ya. Oke, kemudian untuk adonan coklat tadi yang sudah dimasukkan ke dalam plastik segitiga akan aku semprotkan di bagian permukaan dari adonan pandan. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan ya. Bikin motif garis-garis seperti ini, lalu nanti tarik menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate supaya membentuk suatu motif.
Oke, ini akan aku tarik menggunakan tusuk gigi seperti ini supaya ada motif ya. Nah, sebelum digunakan ke adonan yang lain dilap dulu supaya nanti lebih rapi gitu. Lakukan ke semuanya hingga selesai. Kemudian oven selama 40 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Dan setelah matang seperti ini akan kita tunggu dingin. Nanti kalau sudah dingin dia agak menurun ya, karena kan kita saat membuat bolu atau cake ini tanpa menggunakan bahan pengembang maupun bahan pengawet yang lain. Jadi nanti saat sudah agak dingin dia akan agak sedikit turun untuk tingginya. Nah, setelah dingin kita akan keluarkan dari cup supaya kalian bisa lihat ya seperti apa tekstur di bagian tengah. Ini pas banget ya jika kalian jadikan sebagai ide jualan, mungkin untuk isian snack box atau mungkin juga untuk hantaran. Nah, cantik banget seperti ini di bagian tengahnya. Sangat lembut dan juga rasanya wangi ya, ada aroma pandan. Ini cocok banget jika kalian jadikan sebagai snack keluarga maupun ide jualan. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan di suhu ruang, untuk kue yang aku bagikan ini bisa bertahan maksimal sampai 5 hari. Tapi buat kalian pastikan ya saat mau memasukkan ke dalam wadah yang tertutup, misalkan ke dalam plastik OPP maupun mika, harus dalam keadaan benar-benar sudah dingin supaya nanti tidak cepat jamuran. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih sudah selalu menyaksikan video-video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.